Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat sebuah marketplace yang cukup sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Solidity dari sisi smart contract-nya, dan untuk dari sisi websitenya kita akan menggunakan dari framework-nya Next.js. Untuk arsitekturnya sendiri, yang pertama di sini kita terdapat smart contract, yang mana nanti di smart contract itu terdapat beberapa fungsi, misalnya seperti untuk kita membuat tokonya, lalu untuk kita membeli barangnya, selanjutnya untuk menjual barangnya, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk websitenya di sini kita nanti terdapat 4 menu. Yang pertama itu menu home. Menu home ini nanti akan tampil list-list dari toko yang berjualan. Lalu jika kita klik nanti tokonya, maka akan muncul detail dari item yang toko itu jual. Lalu yang kedua di sini ada menu store. Menu store ini berfungsi untuk nanti kita membuat toko, lalu membuat itemnya atau barang yang akan kita jual. Lalu nanti ada dari list itemnya itu sendiri, dan yang terakhir itu kita bisa melakukan withdraw dari wallet kita. Yang terakhir di sini ada menu transaction history. Menu ini tuh nanti akan menampilkan list transaksi historik kita. Kita itu telah membeli barang apa aja sih. Untuk requirement-nya sendiri di sini saya menggunakan Node.js versi 16 ke atas. Lalu untuk websitenya di sini saya menggunakan framework dari Next.js, dan yang terakhir untuk kita development smart contract di sini saya akan menggunakan bantuan dari Hardhat. Selanjutnya kita akan coba simulasikan saja. Yang pertama kita akan membuat smart contract-nya terlebih dahulu. Kita akan buat dulu untuk folder smart contract-nya. Jika sudah, kita buka IDE yang biasa kita gunakan. Ini kita pindahkan saja ya untuk foldernya. Lalu kita buka untuk new terminal. Next-nya kita akan melakukan instalasi untuk Hardhat-nya. Tapi sebelum itu kita ganti dulu ya untuk versi Node.js-nya menggunakan versi 16. Oke, ini kita lihat ada di websitenya Hardhat ya untuk instalasinya. Oke, ini sudah selesai. Next-nya kita buat untuk struktur dari smart contract-nya dengan bantuan Hardhat menggunakan perintah npx hardhat. Kita buat untuk yang basic sample project saja. Kita enter, lalu kita yes, kita enter lagi. Oke, ini sudah selesai. Jika kita lihat di sini ada beberapa folder ya, kontrak, script, dan test. Pertama kita akan buat dulu untuk smart contract-nya itu sendiri. Kita new file dengan nama marketplace.sol. Selanjutnya kita isi untuk SPDX-nya terlebih dahulu. Lalu kita define untuk versi Solidity-nya. Di sini saya menggunakan versi 0.8.4. Next-nya kita akan beri nama untuk kontraknya. Di sini saya beri nama dengan marketplace. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat struct item, yang mana struct item ini nanti akan berfungsi untuk kita mendefine di dalam item itu terdapat variabel apa saja. Kita buat saja langsung struct item. Di dalamnya itu pertama ada item ID, tipe datanya itu bytes 32. Lalu ada string name,
ada description, lalu nanti ada URL image-nya. Di sini juga ada price-nya. Next-nya itu ada untuk stoknya ya. Lalu ada address owner ID. Ini tuh merupakan siapa sih pemilik item ini. Lalu yang terakhir itu kita simpan untuk created at-nya, jam di mana item ini dibuat. Next-nya saya akan membuat satu struct lagi, yaitu untuk menyimpan data transaksinya. Struct transaction. Yang pertama di sini kita isi transaction ID-nya. Lalu kita isi juga untuk item ID-nya. Next-nya ada namanya. Lalu ada description. Image juga ada. Ini sebenarnya hampir mirip dengan yang item ya, tetapi terdapat beberapa variabel yang kita isi ya tipe datanya. Oke, ini telah selesai. Next-nya saya akan membuat variabel untuk nanti list toko. Untuk tipe datanya itu address. Kita buat ini sebagai array. Lalu kita buat untuk access modifier-nya itu public. Dan untuk namanya itu store ya. Next-nya saya akan menyimpan untuk list item dari tokonya dengan menggunakan mapping. Address, ini tuh address alamat nanti tokonya, lalu isinya itu item array seperti ini. Kita beri nama items. Lalu kita buat juga untuk transaction-nya. Ini kita buat mapping. Address, isinya struct transaction array ya. Kita beri nama transaction. Nah, yang terakhir kita buat untuk list wallet-nya. Wallet store tuh nanti di sini berfungsi untuk menyimpan data hasil penjualan dari tokonya ya, yang mana ini nanti bisa di withdraw oleh store-nya. Mapping address 256 public wallet. Oke, seperti ini. Next-nya kita akan buat satu modifier yang mana ini berguna untuk memvalidasi bahwa fungsi itu hanya bisa diakses oleh store ya. Modifier only store. Ini tuh nanti digunakan ketika kita akan membuat barang ya, membuat item. Nah, kita isi require check store. Nanti ini check store-nya kita akan buat fungsinya. Ini Anda harus mendaftar menjadi toko terlebih dahulu. Oke. Ini kita seperti ini. Next-nya kita akan buat fungsi untuk check store-nya terlebih dahulu. Function check store. Ini public. Kita return boolean saja ya. Jadi kalau tokonya itu sudah pernah dibuat, maka kita return true. Kalau belum pernah berarti kita return false. Ini for ini uint 256i kosong. I ini isinya stores.length, ini i++. Oke, ini kita tambahkan if stores index ke i, kita cek apakah sama dengan ya message sender. Kalau ada kita return true, kalau tidak ada kita return false seperti ini.
Nextnya kita akan buat fungsi untuk membuat store. Caranya function create store, kita buat public, lalu untuk ininya kita tambahkan require terlebih dahulu ya, require. Nah ini kita cek store, kita cek kalau dia sudah pernah membuat store-nya, maka kita tambahkan validasi seperti ini dengan return error Anda sudah mendaftar menjadi toko. Oke, kalau dia berhasil lolos dari validasinya, maka kita push saja ke store-nya. Oke, seperti ini. Nextnya kita akan buat fungsi untuk mendapatkan store-nya, get store. Get store ini nanti dia akan mereturn dari list ini ya, list yang ada di sini. List store ini. Ini tuh nanti berguna untuk kita di halaman home. Kita buat function get store public view returns. Nah, ini kita beri address, ini array, kita ini simpan di memori, return store. Oke, seperti ini. Nextnya kita akan buat fungsi juga untuk, ini saya tambahkan ini ya biar kalian tidak bingung. Berfungsi untuk melakukan validasi bahwa telah terdaftar menjadi store. Berfungsi untuk melakukan pemeriksaan apakah sudah mendaftar menjadi store atau belum. Lalu di sini kita tambahkan berfungsi untuk membuat store, berfungsi untuk membuat list store. Nah, nextnya kita akan membuat fungsi untuk mendapatkan list item dari store. Kita buat saja function get item by ID and store ID. Nah, seperti ini. Untuk parameternya kita isi address. Ini address seperti ini. Lalu kita masukkan batch 32 untuk item ID-nya. Oke, ini public view return, kita akan mengembalikan item memori. Nah, seperti ini. Kurang S. Oke, kita gunakan looping ya untuk pemeriksaannya. Nah, ini tuh dia isinya item, address seperti ini. Ini kurang S. Nah, di sini itu akan kita cek if items address i.item id sama dengan item id. Ini kita return items address i. Jika datanya tidak, ini kita ganti i saja ya, i agar lebih simpel dan pendek. Nah, ini jika kita tidak temukan, ini akan kita revert saja. Revert isinya item not found. Seperti ini. Nextnya kita akan membuat fungsi untuk melakukan update stok ya.
function update stock item, update item stock. Ini address, kita isi address seperti ini, bytes 32, item ID, dan yang terakhir quantity-nya. Internal for, ini kita ganti jadi index saja. Ini juga array ini kita ganti dengan items address-nya ya. Ini kita ganti i. Nah, untuk di sini itu kita cek juga if items address dot item ID sama dengan item ID. Ini kita update items address i dot stock quantity ya, seperti ini. Nextnya kita akan buat fungsi juga, berfungsi untuk mendapatkan list item dari store. Ini bukan ini tuh berfungsi mendapatkan detail item. Nah, kalau ini baru list item dari store. Function get item store by address. Nah, ini address seperti ini. Kita buat public view return. Isinya item array. Kita ini di memori saja. Return items address-nya ya, seperti ini. Lalu kita buat fungsi juga untuk mendapatkan list history dari transaction berdasarkan address ya. Function get transaction by address. Ini public view returns. Kita kembalikan transaction memory return transaction sender. Nah, seperti ini. Oke, nextnya kita akan buat fungsi untuk menjual barangnya, berfungsi untuk menjual barang. Function sell, ini string call data name, string call data, di sini juga description-nya. Lalu di sini juga ada image-nya berupa link. Lalu di sini ada harganya juga, price. Terakhir di sini ada untuk stoknya ya, quantity dari stoknya itu berapa. Nah, di sini kita buat public. Nah, ini kita only store ya. Jadi yang bisa nanti mengaksesnya itu hanya store yang telah membuat tokonya. Seperti ini kita coba cek. Pertama kita buat untuk item ID-nya. Caranya itu seperti ini. Bytes 32 item ID. Ini kita menggunakan random dari kecak 256 ya. ABI.encode package. Ini kita akan isinya itu message sender. Lalu block.timestamp. Nah, di sini kita akan buat item memory
item sama dengan item seperti ini. Isinya itu item ID yang pertama, lalu ada name dan description juga, ada image, ada price ya setelah image, lalu ada quantity-nya, lalu ada message sender-nya yang membuat item ini, dan yang terakhir itu ada created at-nya, block.timestamp. Nah, jika sudah, kita push saja. Kita push kemana sih? Kita push ke sini nih, ke yang ini ya, items. Berarti items ini message.sender.push item seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi untuk melakukan pembelian barang. Kita buat function buy. Di sini isinya itu yang pertama ada address, ini untuk dari address sellernya ya. Lalu ada item ID. Lalu ada unchecked-nya integer 256 quantity. Ini item ID. Nah, ini tuh eksternal payable agar kita bisa melakukan transaksi. Ini kita hapus. Di dalamnya pertama kita dapatkan dulu ya untuk item yang ingin kita beli itu apa sih. Datanya item. Ini kita bisa gunakan get item by ID and store. Address-nya kita ganti dengan address sellernya. Ini item ID. Ini kita tambahkan require ya. Require-nya pertama kita pastikan dulu untuk stok dari barangnya itu tersedia. Stok tidak tersedia. Lalu yang kedua kita buat require juga. Kita cek di sini apakah harga yang dikirimkan itu telah sesuai dengan harga dari itemnya itu dikali dengan quantity-nya. Jika tidak, kita beri error harga tidak sesuai. Nah, next-nya kita akan buat untuk random transaction ID-nya. Kita menggunakan kecak untuk melakukan randomnya dengan isi message.sender item ID block.timestamp. Oke, seperti ini. Ini kita buat transaction memory transaction sama dengan transaction. Nah, ya. Pertama kita isi untuk transaction ID-nya. Yang kedua kita isi untuk item ID-nya. Lalu item name-nya. Item.description. Item.image-nya. Item.price. Quantity-nya. Lalu yang belinya itu siapa dan jamnya itu jam berapa. Jika sudah, di sini yang pertama kita akan tambahkannya saldo dari store-nya item.owner_id plus sama dengan message value. Lalu kita lakukan pengurangan update item stock, ini address sellernya. Oke, dan yang terakhir kita akan push untuk transaction ininya, transaction history-nya. Kita push transaction. Nah, seperti ini. Ini kita titik koma. Lalu yang terakhir kita akan buat fungsi untuk melakukan withdraw money-nya. Nah, withdraw money ini berfungsi untuk melakukan pencairan dana dari wallet kontrak ke usernya ya, ke user.
Ini withdraw eksternal, kita isi boolean sukses message sender dot call value-nya ini kita isi wallet dari message sendernya ya. Nah, seperti ini kita isi require juga. Require di sini sukses. Kalau nggak sukses ya kita infokan transaksinya itu gagal. Dan yang terakhir itu perlu kita update untuk wallet dari store-nya sehingga menjadi 0 untuk saldonya. Oh, ini salah. Seperti ini. Oke, kurang lebih untuk smart kontraknya kita buat seperti ini. Kita hanya membuat fungsi dari marketplace yang cukup sederhana ya. Bahkan bisa dibilang sangat-sangat sederhana. Kalian nanti bisa melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, nextnya agar kita lebih cukup yakin ya dengan code yang telah kita tadi tuliskan kita buat, maka di sini kita akan coba membuat unit test yang sangat sederhana juga untuk memastikan beberapa fungsi dari yang tadi kita telah buat itu telah sesuai dengan yang kita inginkan. Di folder test ini ada sampel test, ini kita rename saja, misal kita ganti jadi marketplace.js. Nah, isinya itu ini sudah cukup. Di sini kita membutuhkan bantuan utils dari ini ya, dari si ethernya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita deskripsikan sebagai marketplace kontrak. Kita tambahkan before each, ini asing ya. Kita buat untuk marketplace, kita akan coba testing. Terus get contract factory, ini isinya marketplace. Nah, ini kita owner, address 1, cukup sampai address 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Kita isi ini dulu ya, addrs await ethers.getSigner. Ini ya, marketplace sama dengan await. Ini kita deploy saja. Oke. Nextnya kita akan coba buat untuk ini ya, untuk testingnya kita buat yang sangat sederhana saja. Misal ini kita akan langsung coba aja untuk beberapa fungsi test function ya. Di sini tuh yang pertama kita coba dulu untuk membuat store-nya terlebih dahulu ya. Await marketplace.store seperti ini. Kita tambahkan saja di sini ya. Membuat store. Lalu yang kedua menjual itemnya. Await marketplace.sell seperti ini. Sell kita jual laptop ya. Laptop dengan spesifikasi tercanggih pada tahun 2022. Misal image-nya kita isi dari website saya terlebih dahulu ya, Verul.com. Nextnya untuk harganya di sini misal saya beri harga sebesar 0,5 ether ya, dan untuk kuantitinya saya isi 5.
Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pembelian itemnya, tapi sebelum itu saya perlu mendapatkan dulu untuk list itemnya ya, bagaimana caranya. Yang pertama kita akan buat untuk ini ya, get item dari store-nya. Const item store sama dengan await marketplace.get item store by address. Nah, di sini owner.address-nya ya. Lalu get itemnya const item sama dengan await marketplace.get item by ID and store ID. Nah, di sini ada owner.address-nya, lalu item store, lalu item ID. Nah, seperti ini. Next-nya kita coba untuk melakukan pembeliannya ya. By itemnya await marketplace. Nah, ini kita beli menggunakan address yang pertama ya. Jadi bukan dari si penjualnya yang beli. By owner.address. Nah, ini kita item ID. Kita beli satu saja ya. Lalu untuk value-nya itu sebesar sini ya. Kita copy paste saja. Nah, ini value. Oke, jika sudah, di sini kita akan coba lihat ya untuk get transaction history dari DDR1. Kita coba cek const transaction history sama dengan await marketplace. Di sini kita connect dulu ya ke address yang pertama, lalu get transaction by address. Nah, seperti ini. Sini kita coba console log saja ya untuk transaction history-nya. Lalu yang terakhir kita coba cek balance dari owner itu ada berapa. Caranya bagaimana? Seperti ini. Let balance sama dengan await ethers.provider.get balance. Nah, ini ya. Owner.address. Kita console log saja untuk balance-nya itu ada berapa. Ethers.utils format ether balance owner. Yang selanjutnya kita akan coba withdraw ya. Withdraw money menggunakan fungsi await marketplace.withdraw money seperti ini. Nah, jika sudah kita coba cek lagi untuk balance-nya. Kita copy paste saja dari ini. Kita hapus. Oke. Selanjutnya kita akan coba lakukan untuk melakukan testing. Semoga tidak ada error ya. Kita coba menggunakan perintah npx hardhat test. Nah, ini ada error nih di 16 itu. Oke, ini harusnya create store. Nah, ini kita coba lagi. Balance owner is not defined. 43 mana 43 kita cek. Oh, ini sorry, balance harusnya. Coba tes lagi ya. Ini balance lagi. Oke, kita coba cek. Oke, ini sudah berhasil ya. Ini untuk history dari item yang dibeli oleh address 1. Lalu ini adalah balance dari yang owner pertama. Lalu ketika di withdraw itu dia menjadi segini, telah bertambah. Oke, nextnya kita akan coba deploy ya untuk smart contract yang telah kita buat. Di sini kita akan lakukan deployment secara lokal saja.
kita lakukan perintah nvm use 16 lalu npx hardhead node. Nah, ini sudah selesai. Di sininya kita buat dulu ya untuk script deployment-nya. Ini kita bisa rename saja menjadi deploy.js. Nah, ini kita hapus saja. Lalu ini kita ganti menjadi function deploy. Kita hapus. Ini kita ganti menjadi marketplace. Ini marketplace. Ini tidak, karena tidak ada konstruktornya, kita kosongkan saja marketplace. Nah, seperti ini kita hapus saja. Ini mainnya kita ganti menjadi deploy. Nextnya kita deploy saja menggunakan perintah npx hardhead run min network localhost script deploy. Oke, ini telah berhasil terdeploy di address ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat websitenya dengan menggunakan framework Next.js. Kita kunjungi websitenya ini ya menggunakan perintah ini. Nah, di sini jangan lupa untuk kita pastikan telah menggunakan Node.js versi 16. Sudah ini saja kita pindahkan saja perintahnya. Projectnya kita isi dengan nama website. Oke, ini telah selesai. Di Visual Studio Code-nya kita new window saja. Untuk yang ini kita minimize dulu. Nah, ini kita pindahkan terminal, new terminal. Kita ganti untuk versi node-nya. Kita coba running ya, npm run dev. Ini untuk URL-nya. Oke, ini untuk tampilannya. Jika kalian telah berhasil melakukan instalasi dari framework Next.js-nya. Nextnya di sini saya akan menggunakan framework dari React Bootstrap sebagai tampilannya. Kita copy saja. Ini jangan lupa untuk di min save ya. Nah, yang terakhir untuk nanti kita instalasi dengan smart contract-nya, di sini saya akan menggunakan library dari Web3 npm install web3 min save. Oke, ini telah selesai. Nextnya kita akan buat folder untuk komponennya, mkdir komponen. Nah, di sini di komponen ini kita akan buat untuk header.js-nya dulu ya. Header.js. C-nya tuh pertama kita buat untuk header. Nah, di sini kita return kita export dulu, jangan lupa export default header. Oke, seperti ini. Nah, ini ya di folder yang page, lalu di index. Ini yang pertama kita coba cek dulu ya untuk tampilan headernya. Kita hapus saja. Kita coba header, nah ini ya. Ini kita hapus saja karena tidak digunakan, juga kita hapus. Nah, ini jangan lupa ya untuk kita import bootstrap-nya. Import bootstrap this css bootstrap.css. Jika sudah, kita lihat saja untuk tampilannya. Nah, ini kurang lebih nanti untuk headernya kita buat simple seperti ini ya. Ada 3 menu, home,
store dan transaction history. Selanjutnya di sini kita akan buat folder untuk nanti kita menyimpan ABI-nya. Kadir utils. Nah, di dalam utils ini nanti ada kontrak ya. Kadir kontrak. Nah, ini itu kita dapat dari ini ya. Kita coba cek di artifact, di kontrak marketplace.sol ini ya, marketplace.json. Kita minimize kembali, kita buat di sini utils kontrak new file marketplace.sol seperti ini. Kita copy paste saja, kita lanjutkan kembali. Di sini kita akan import untuk kontraknya ya. Import kontrak from utils kontrak marketplace.json. Oh sorry, ini harusnya bukan sol, ini tuh JSON. Ini .json. Nah ini kita ganti jadi JSON. Lalu kita buat untuk variabel dari kontak address-nya. Kontak address-nya itu kita dapat dari dia yang telah kita tadi deploy. Nah ini. Kita kesinikan saja. Lalu ABI sama dengan kontrak.abi. Nah, kita buat web3 sama dengan require web3. Cons web3 sama dengan new web3. Nah, ini kita gunakan WS localhost 8545 seperti ini. Kita buat untuk ininya, untuk kontraknya marketplace kontrak sama dengan new web3.eth.kontrak ABI kontrak address. Oke. Nextnya di sini kita akan membuat 3 use state. Yang pertama untuk current account-nya. Ada set current account use state. Nah di sini kita buat null. Oke. Lalu untuk metamax-nya set metamax sama dengan use state null juga. Dan yang terakhir untuk list dari store-nya ya, set store sama dengan use state. Ini kita isi array kosong saja seperti ini. Nextnya kita akan buat fungsi untuk cek walletnya ya. Cek wallet itu apakah sudah terkoneksi atau belum. Cons check wallet is connected sama dengan asing. Oke, ini untuk fungsi yang check wallet is connected ya. Selanjutnya kita akan buat fungsi untuk connect wallet handlernya ya. Nah, ini untuk connect wallet handlernya kurang lebih seperti ini ya.
Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mendapatkan get list store-nya. Selanjutnya kita akan buat untuk use effect-nya. Kita buat untuk ini ya, untuk button connect buttonnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk layouting-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk tampilan layout-nya. Kita coba running saja. Ini kenapa datanya kosong? Karena memang belum ada store yang mendaftarkan dirinya. Next-nya kita akan buat menu untuk store-nya. Di page ini kita buat new folder dengan nama store. Nah, di store ini kita buat nama dengan nama index.js. Oke. Untuk index.js ini kita bisa kita copy paste dari sini beberapa fungsinya seperti ini. Kita copy saja, terus ini. Selanjutnya kita export saja, export default function index. Nah, seperti ini. Kita akan membuat beberapa use state. Sebenarnya kita bisa copy dari sini untuk yang ini, yang dua ini. Kita pindahkan saja. Di sini untuk selanjutnya kita akan buat untuk store-nya itu sendiri. Use state kita isi false seperti ini. Lalu kita buat untuk walletnya, wallet store, set wallet store sama dengan use state 0. Lalu kita buat untuk balance, set balance sama dengan use state kita isi 0 juga. Lalu ini untuk list item dari store-nya, set item stores. Nah, ini kita buat juga use state, ini array kosong saja. Nextnya kita akan buat fungsi yang pertama untuk cek store-nya, const check store sama dengan async count. Ya, const data sama dengan await marketplace contract dot method dot check store dot call. Nah, ini ya, set store data. Nextnya kita akan buat fungsi untuk cek wallet store. Once check wallet store sama dengan sync count. Ini const data sama dengan await marketplace contract dot
method.wallets_account.call. Oke, seperti ini. Ini kita set saja, set wallet store data. Nextnya kita akan buat untuk get balance asing account. Ini const data dengan await web3.th.getBalance account set balance data. Nah, ini kita akan mendapatkan get item store asing account ya, const data sama dengan await marketplace contract method get item store by address. Nah, ini account.call, kita set item store data. Nah, di sini kita akan buat handlernya juga ya, untuk nanti membuat store-nya. Const create store handler asing seperti ini. Nah, ini lupa T-nya, ini const tx sama dengan to-nya berarti contract address-nya, from-nya itu current account. Nah, datanya itu berarti kita marketplace contract method create store ya, create store and code API. Nah, di sini kita pakai try catch seperti ini. Di sini kita buat const tx hash sama dengan wait window.ethereum.request ya, request ya. Ini metodenya itu apa sih? Metodenya kita isi dengan th send transaction, lalu parameternya kita isi dengan yang tx ya. Nah, ini jika sudah, kita akan panggil untuk beberapa fungsi agar nanti datanya dapat refresh. Wait check store, ini current account, lalu await check wallet store. Di sini isinya itu sama, current account juga. Lalu await, dan kehalang kita isi dengan get item store ya, get item store current account, lalu await get balance current account. Nah, ini nanti akan terbayang ya ketika nanti kita telah membuat tampilannya. Lalu nextnya kita akan buat fungsi untuk withdraw-nya ya, withdraw handler asing seperti ini. Ini const tx sama dengan to-nya contract address, lalu from-nya current account, datanya marketplace contract methods withdraw money and code API seperti ini ya. Try catch. Nah, ini ya, const tx hash sama dengan await window.ethereum.request. Ini metodenya kita isi dengan eth send transaction, lalu paramnya kita isi dengan tx. Nah, ini juga kita perlu lakukan refresh ya. Di sini kita tidak akan melakukan refresh semua, tapi di sini kita hanya akan melakukan refresh dari
wallet store-nya. Lalu di sini ada get balance-nya. Current account. Oke, seperti ini. Next-nya kita akan buat handler untuk membuat itemnya ya. Create item. Cons create item handler sama dengan asing. Nah, ini event. Nah, ini agar tidak berpindah halaman atau refresh, kita pakai event.prevent default. Lalu cons data sama dengan ini, pertama ada name, event.target.name.value ya. Nah, ini kita copy paste saja. Kedua itu ada description, ini ada description juga, ini description. Lalu ada link image, ini kita ganti link image. Lalu ada price. Nah, price ini kita butuh bantuan dari web3 nya, web3.utils two-way event.target.price.value. Ini ya, ether. Event.target.stock.value. Nah, nextnya di sini kita akan buat untuk transaksinya tuh contract address from current account data data get place contract dot method dot sell data dot name data dot description data dot link image data dot price data dot stock ya, and code API ya, seperti ini. Coba 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, seperti biasa kita akan buat untuk try catch-nya seperti ini. Oke, di try catch ini kita akan jalankan untuk transaksinya. Cons tx hash dengan await window.ethereum.request method eth send transaction params tx await promise.all. Nah, ini kita refresh ya untuk datanya juga. Current account, lalu await get item store, current account. Nah, ini kita lakukan reset datanya ya. Jika telah berhasil kita submit, ini kita log saja agar ketahuan errornya apa. Seperti ini. Try catch, ini try. Oke. Ini juga kita console log saja agar ketahuan errornya nanti. Oke, nextnya kita akan buat connect button. Connect button bisa kita copy dari sini saja untuk connect buttonnya. Lalu di sini juga kita perlu ini handling untuk yang check wallet is connected dan connect handlernya. Ini kita copy paste saja. Kita simpan di sini. Nah, ini ya. Sini kita tidak perlu semuanya. Di sini kita perlu untuk ini ya, refresh yang ini saja. Kita ganti. Lalu yang ininya juga kita ganti ya. Seperti ini. Nah, terakhir kita buat untuk use effect-nya.
Sebenarnya kita bisa copy dari sini aja untuk use efeknya ini ya, untuk mempercepat. Nah, seperti ini. Kita coba cek, sepertinya ada error. Nah, store. Nah, ini create item handler, coba kita lihat. Oh, ini nih. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek apakah masih ada error di line 180 katanya. Oke, oh ini ya. Nah, ini. Ini komponen headernya ya. Nah, ini karena efek copy paste ini perlu kita perbaiki ya, seperti ini. Lalu untuk utilsnya juga coba cek apakah masih ada error atau tidak. Nah, ini tampilannya blank seperti ini ya. Kenapa? Karena ini belum kita layouting. Selanjutnya akan kita lakukan layoutingnya saja untuk tampilannya. Ini kita return saja seperti ini. Nah, ini kita panggil headernya terlebih dahulu. Kita coba cek ya. Oke, ini sudah ada untuk headernya. Nextnya kita akan buat ya container 100. Ini call. Kita tambahkan class name-nya H100. Ini ya. Current account. Store sama dengan true. Ini kita buat seperti ini. Div wallet sama dengan, nah ini kita infokan ya untuk wallet dari address ini tuh ada berapa sih isinya. Ini tuh maksudnya wallet tuh balance di ini ya, di smart contract-nya. Ini kita pastikan aja kalau emang isinya 0 kita tampilkan 0. Jika tidak, ini kita from way wallet store ether ya, seperti ini. Nah, ini kita coba cek 221. Oh, ini belum selesai, gak apa-apa. Kita copy paste saja. Ini kita balance ya. Balance tuh kita ambil dari balance. Lalu yang terakhir tuh kita buat button. Variannya itu primary saja. Lalu class name-nya kita isi dengan 100. Width-nya, margin bottom-nya 2, margin top-nya 2. Ini ya, on click. Withdraw handler seperti ini. Withdraw, oke. Lalu untuk yang di sininya ini kita ini seperti ini ya. Nah, ini button. Jika dia belum membuat tokonya maka kita tampilkan untuk button membuat tokonya ya. Class name 100 MB2 MT2 on click. Kliknya create store handler create ini. Nah, ini sisanya connect button saja. Connect button seperti ini ya. Nah, ini kita coba cek. Nah, nih tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita selesaikan dulu saja ya.
untuk layoutingnya. Nextnya itu di sini ada untuk kita membuat nanti ininya ya, form dari itemnya. Seperti ini kita buat. Kalau current account-nya ada dan store-nya sama dengan true, maka kita akan tampilkan ya untuk layouting form-nya. Seperti ini, call, ini card, class name, T5, P5, ya, form, nah ini ya. On submit-nya kita mau ngapain sih? Kita akan create item handler seperti ini. Oke, lalu ini ada form dot group ya. Kelas name-nya kita isi margin bottom 3. Form dot label name. Lalu form dot control. Ini type-nya kita isi dengan teks. Placeholder-nya kita isi dengan name ya. Lalu ID-nya kita isi dengan name dan name-nya kita isi dengan name. Ininya kita tutup seperti ini saja. Nah, seperti ini. Ini terlewat name. Tutup seperti ini. Nah, untuk mempersingkat, ini kita copy paste saja ya. Selanjutnya ini kita akan buat untuk description-nya. Ini kita ganti menjadi description. Kita ganti description. Dan ini juga description. Lalu selanjutnya ada link untuk image-nya. Image, ini image. Nextnya kita buat form untuk price-nya ya dalam bentuk ETH. Kita ganti menjadi number saja. Stepnya kita isi menjadi ini. Lalu placeholder-nya price dalam ETH. ID-nya kita isi price, name-nya kita isi price, min-nya kita isi dengan 0. Terakhir kita isi untuk stoknya ya. Ini stok. Type-nya tetap number, stepnya ini kita ganti dengan stok juga. Nah, ini kita ganti ID dan name-nya menjadi stok. Minimalnya 1 ya. Dan yang selanjutnya kita akan buat untuk button varian primary ya. Type-nya submit. Kelas name-nya W100, margin bottom 2. Margin top-nya 2. Create. Oke. Kita coba cek, ini pasti tidak muncul. Nah, ini nextnya kita akan buat untuk list itemnya ya. Ini bisa kita copy dari sini saja sebenarnya ini ya. Ini kita copy di sini saja. Ini kita taruh di sini ya. Ini card kita tutup dulu, ini kita tutup dulu untuk call-nya. Nah, ini ada error, tidak apa-apa, kita fix saja. Kita tutup dulu deh. Nah, di card ini kita buat div, class name-nya text center, margin bottom-nya 5.
Ini kita tulis H2 ya. H2 list item. Di sini kita buat row. Class name-nya GY5 ya, agar nanti dari sisi card-nya itu ada jarak. Sini kita akan looping item stores.map item index. Ini kita buat kolomnya ya, call card. Ini stylenya kita masukkan ya, misal min height-nya agar seragam, kita isi 450 pixel. Lalu di sini ada card.image, variannya top ya. Terus source-nya dapat dari mana? Ini nanti dapat dari item.image seperti ini. Nah, ini kita tutup saja langsung, tidak masalah. Card.body ini kita isi. Pertama ini kita isi untuk card title-nya. Nah ini ya title. Di sini kita isi dengan item.name. Lalu di sini card text-nya. Nah, card text-nya pertama kita isi item.description. Kita kasih separator ya, menggunakan hr. Div class name T2 price web3.utils.from y item.price, enter. Nah ini nextnya untuk stoknya. Nah, stok item.stock ya. Ini. Oke, ini sudah selesai untuk layoutingnya. Sekarang kita coba saja, semoga tidak ada error ya. Kita coba koneksikan dulu ya dengan counts is not defined. Kita coba cek. Oh ini nih, ada yang kelewat nih. Nah ini nih, yang kelewat nih. Nah ini nih. Jadi di sini juga jangan lupa nih ada yang kelewat nih. Oke, ada yang kelewat. Nah ini ya. Oke, kita coba kembali. Semoga tidak ada yang error. Connect. Tidak diberi otoritas. Kita coba open dulu MetaMask-nya ya. Kita ganti ke jaringan localhost. Wow, saldo saya banyak sekali. Kita refresh dulu. Nih, kita lihat di mana nih errornya nih. Oh, ini account saja nih harusnya nih. Nah, ini juga harusnya account saja nih, salah. Untuk di sini kita coba cek ini benar. Nih benar, oke. Kita coba refresh lagi ya. Nah ini kita coba create. Ntar kita coba dari ulang ya. Ini ini dulu kita setting. Dan ya untuk tampilannya jadi refresh seperti ini. Kita coba connect. Ternyata tidak bisa. Connect handlernya mana nih ya. Oh, ini harusnya bukan ETH account. Ini harusnya ini nih. ETH request accounts. Ini juga ya ETH request account. Oke. Kita refresh. Kita coba connect ya.
Nah, ini bisa nih, biasa nih efek copy paste jadinya gini nih. Ini kita next saja, kita connect. Oke, jika sudah maka akan muncul create seperti ini. Kita create saja. Nah, ini ya kita confirm. Nah, ini nih, kita telah berhasil membuat store kita nih. Oke. Pertama kita akan buat itemnya dulu nih ya. Nah, ini ya, misal saya ingin menjual untuk video tutorial saya, namanya ini. Video description-nya, link image-nya ini ya. Link image harganya kita buat 0,01 ETH saja ya, stoknya 999. Kita create, confirm, refresh, kita coba refresh ya. Oke, ini list itemnya belum muncul, kita coba cek ya apakah ada yang salah atau tidak. Kita refresh. Nah, ini kita coba kembali lagi, kita coba cek. Oke, ini untuk ininya salah ya, harusnya tidak seperti ini. Nah, ini call-nya kita tambahkan saja ya, class name call md4. Oke, cek. Nah, ini muncul ya item yang tadi telah saya buat. Jika kita mengunjungi menu home, nah ini list store-nya belum muncul, harusnya muncul. Nah, kita coba cek. Ada di sini, di cek store ya, set store. Oh, ini sama nih problemnya. Ini telah selesai. Jika kita cek, nah ini ada ya store-nya. Next-nya kita akan buat untuk tampilan dari detail store-nya ya. Caranya di sini kita new file, ini address.js. Isinya ini tuh bisa kita copy paste dari yang store index ini ya, nanti kita sesuaikan. Pertama itu kita hanya butuh untuk ini ya, untuk item store-nya saja, ini kita tidak butuh. Ini juga kita, nah ini kita hanya butuh untuk get item store-nya saja. Kita hapus saja. Nah, ini seperti ini. Oke, untuk yang ini pun kita hanya memerlukan get item store saja. Kita hapus. Ini check store, check wallet store, get balance, ini kita hapus saja. Lalu untuk yang create store-nya ya, kita ganti menjadi by handler. Ini by handler. Nah, di sini tuh kita akan tambahkan value-nya. Value-nya itu web3.utils.tohex item.price. Nah, ini item.price itu dapat dari sini item. Nah, ini tuh kita ganti menjadi by item.owner id ya. Ini item.item id 1. Oke. Nah, ininya jangan lupa koma. Ininya kita refresh saja menjadi get item store. Oke, selesai. Kita ini withdraw handlernya kita tidak perlu, kita take out. Create item juga kita take out saja. Nah, ini untuk tampilannya kita adjustment juga ya. Nah, ini sebentar. Ini kita seperti ini ya. Store, ini kita akan tampilkan untuk address-nya ya. Address itu didapat dari mana sih? Address itu nanti dia didapat menggunakan ini. Fungsi dari const router sama dengan use router seperti ini ya. Const address sama dengan router.query
Lalu di sini kita akan ini ya, kita akan adjustment juga, ini kita hapus saja karena kita akan masih menggunakan untuk yang ini kita hanya butuh current account saja. Kita hapus jadi seperti ini. Nah, ini di sini kita tambahkan satu button untuk belinya ya, untuk buy-nya di sini. Button varian primary on click, mana ini on click, kita isi seperti ini ya. Buy handler ini, lalu ini kita tutup saja buy. Oke, kita coba cek ya, semoga tidak ada yang error. Kita coba visit. Nah, ini ya tampilannya, store dari address ini, list itemnya apa, lalu bisa kita beli. Nah, untuk saat ini belum saya lakukan validasi apapun, jadi saya dapat melakukan pembelian pada barang yang telah saya buat sendiri ya. Ini kita coba buy. Oh, ini nih, sorry, kita lupa mengirim itemnya. Oh ya, kita refresh, ini kita close dulu, buy. Nah, ini ya telah berhasil. Nah, jika sudah berhasil, otomatis dia akan mengurangi stoknya ya, yang tadinya 999 menjadi 998. Nah, di sini tuh belum saya buat untuk jumlah quantity yang kita ingin beli. Mungkin nanti di next video akan saya buat untuk tutorialnya, atau kalian bisa melakukan modifikasi sendiri ya. Yang terakhir kita akan membuat menu dari transaction history-nya. Nah, di sini store-nya error, kita coba cek ya. Store. Nah, ini harusnya bukan wallet store ya, harusnya balance. Nah, seperti ini. Kita coba cek. Nah, ini ya, tadi kan telah ada yang membeli item saya ya. Nah, ini untuk wallet kita tuh berarti saldonya itu ada 0,01 ETH. Nah, di sini saya ingin withdraw. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik withdraw, lalu kita confirm saja. Oke, ini telah bertambah ya di balance saya untuk saldo yang tadi. Yang terakhir itu untuk transaction history-nya kita akan buat saja. Sini kita buat page new file transaction history.js. Nah, transaction history ini sebenarnya kita bisa copy paste dari yang ini, yang address. Untuk mempercepat, ini kita ganti menjadi jadi transaction ya. Lalu ini kita ganti menjadi set transaction. Lalu untuk yang get item store-nya ini kita ganti menjadi get transaction. Lalu yang connect handler-nya juga ini kita ganti. Get item store-nya kita ganti menjadi get transaction by address. Account-nya tidak perlu, ini juga tidak perlu, ini tidak perlu, ini juga tidak perlu ya, kita take out saja di sininya. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Nah, ini kita ganti jadi current account-nya. Kalau ada kita akan tampilkan, kalau tidak ada kita akan suruh untuk dia connect button seperti ini. Nah, di sininya kita ganti menjadi list transaction history. Di sininya item store-nya kita ganti, kita ini aja edit, replace, kita ganti menjadi ini ya, menjadi transaction. Kita ini, oke, ini hapus. Sudah, ini kita coba adjustment saja ya. Ini kita ganti menjadi transaction, ini transaction.
Nah, ini kita ganti menjadi quantity-nya ya, kita beli berapa. KTY. Nah, ini kita hapus saja. Oke, kita coba cek apakah ada error atau tidak. Kita cek ini problemnya, oh ini ya. Ini ya, kita kembali untuk ininya nih, untuk komponennya dan untuk utils-nya. Coba cek set transaction-nya problem. Kita coba cek ini ya, set transaction seperti ini. Ini src item. Nah, ini sudah tidak item. Ini juga by handler-nya bisa kita hapus sih, karena memang tidak kita gunakan. Kita ganti menjadi ini ya, ini juga kita ganti. Oke, kita coba cek. Nah, ini ya, jadi telah muncullah list transaction history kita membeli video ini dengan harga berapa dan kuantitinya berapa. Oke, sekian video saya mengenai bagaimana cara membuat marketplace yang sangat-sangat sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Solidity dan menggunakan Next.js sebagai framework websitenya. Silakan kalian improvement ya dari smart contract ataupun website yang tadi telah saya buatkan. Kalian dapat modifikasi agar dapat lebih baik dari yang ini. Jika kalian mengalami kendala atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.